Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman seperjuangan di dunia pertradingan saham. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah IHSG hari ini menguat ya. Ya berarti skemanya mudah-mudahan dia yang kemarin kita gambar di video sebelumnya itu skemanya adalah skema naik, bukan skema turun ya. Jadi mudah-mudahan September yang biasanya merah itu di tahun ini mudah-mudahan hijau gitu. Itu mudah-mudahan ya. Kita harapannya seperti itu. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup channel Telegram Angkelmologi yang sudah meramaikan khasanah perdiskusian di sini ya. Mudah-mudahan diberikan cuan yang berlimpah setiap hari gitu, setiap trading. Kalaupun ada yang nyangkut juga mudah-mudahan cepet-cepet segera kejemput ya. Eh, Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel YouTube-nya Angkelmologi. Sedikit lagi ini, sedikit lagi. Mudah-mudahan ada tambahan lagi gitu amunisi, mudah-mudahan bisa cepat dapat 1.000 gitu. Ini tinggal sedikit lagi. Ayolah ramekan, oke ya. Sebelumnya saya mau iklan dulu ya. Seperti biasa, saya ada di Angkelmologi. Rencananya itu nanti ada kelas. Nah, kelasnya itu ada 3 hari, nanti di tanggal 1, 2, dan 3. Nah, terus kelas apa aja yang kita bahas ya, macam-macam lah. Pokoknya mengenai technical analysis dari fase market itu seperti apa, terus basic technical analysis, cara analisa seperti apa, indikator yang terutama yang saya pakai dan teman-teman admin-admin di Uncle juga pakai gitu. Itu indikatornya apa sih yang kita pakai sehingga kita bisa menentukan rekomendasi, terus menu buy close kayak gitu. Terus di hari keduanya nanti kita fokus ke praktek analisanya dan saya akan memberikan materi juga mengenai Fibonacci. Terus di hari ketiganya nanti ada trading plan, psikologis, money management, terus metode screening dan kita membahas tentang ini apa namanya data saham Indonesia, terus XQ saham IDX gitu. Jadi cara screening saya itu seperti apa itu nanti akan saya bahas di hari ketiga ya. Terus benefitnya ada ini nanti ada live trading nanti 1 bulan kita. Terus rekomendasi saham 1 bulan, konsultasi portofolio silahkan bisa japri ke saya. Grup diskusi khusus nanti kita bisa diskusi gitu selama sebelum kelas ataupun setelah kelas pun grup diskusi ini tidak akan kita bubarkan. Jadi masih tetap kita bisa tetap berdiskusi karena apa? Jika saya ada materi tambahan ataupun update ilmu atau update cara screening nanti pasti saya update ke teman-teman yang ikut kelas ya. Nanti saya kasih juga formula screeningnya seperti apa. Terus kita biasanya ada rutin gitu kan. Biasanya kadang 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali gitu tergantung kebutuhan. Kalau misalnya pas teman-teman ngajakin ada diskusi, ayo kita berangkat diskusi gitu. Jadi setiap minggu minimal 1 minggu sekali itu kita adakan diskusi untuk evaluasi di 1 minggu terakhir ya. Terus tadi yang live trading tadi biasanya kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kalau misalnya di hari ini ada yang terlewat gitu, biasanya kita ganti hari. Misalnya hari Senin ini kan pas kebetulan saya nggak bisa gitu kan, jadi akhirnya diubah untuk di besok hari Selasa gitu ya. Caranya gampang, tinggal gabung aja ke grup Angkelmologi atau bisa ditransfer langsung biayanya ke rekening ya tertera ini ya. Kalau nggak jelas silahkan masuk aja gabung gitu, biayanya 500.000 mahal ya, relatif sih karena mahal atau tidak itu tergantung tergantung teman-teman juga menganggapnya seperti apa ya. Cuman di online kelas yang pertama kemarin alhamdulillah sambutan dari teman-teman juga baik.
juga bagus ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat ya, bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke. Dan lagi kalau misalnya teman-teman bergabung dari sekarang, jadi bonusnya ini akan dirasakan lebih lama. Karena apa? Begitu teman-teman gabung gitu kan, teman-teman langsung saya masukkan ke grup kelas dan langsung mendapatkan benefitnya. Jadi benefit ini tanggal kadaluarsanya gitu, tanggal mulai dihitung itu setelah tanggal kelas. Berarti tanggal tanggal 4. Kalau hari Senin itu tanggal berapa ya? Tanggal tanggal ya betul tanggal 4, berarti tanggal 4 baru mulai saya hitung 1 bulannya ke belakang tuh. Tapi kalau bergabung dari sekarang jadi teman-teman sudah mendapatkan ini semua. Berarti artinya dapat kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan. Dan kemarin alhamdulillah di grup kelas juga sudah ada yang bergabung, dan di hari pertama dan di hari kedua alhamdulillah sudah ada yang kembali uang pembayaran kelasnya. Jadi ya kita bersyukur juga, berarti ada manfaatnya gitu, menu-menu yang kita share, terus menu rekom yang kita share gitu. Ya, itu kelasnya belum dimulai sih. Oke, itu aja untuk iklannya. Langsung aja kita bahas untuk IHSG hari ini. Hari ini IHSG ditutup menguat ya 1,71% ya. Mudah-mudahan ini skema yang terjadi itu skema naik. Jadi jangan sampai skema turun yang seperti yang kita gambar kemarin kan, karena akan agak-agak gimana ya, agak-agak ngeri juga mau memasuki bulan September masalahnya kan ya. Mudah-mudahan sih naik. Mudah-mudahan besok dia kalaupun ada koreksi, kemungkinan koreksinya ke area sini. Koreksi jangan terlalu dalam, jangan seperti ini langsung dibanting habis gitu kan. Ya mudah-mudahan koreksinya di area-area 6 ribuan, masih di atas 6 ribuan lah ya. Mudah-mudahan malah besok bisa breakout ke atas gitu, konfirmasi, terus besoknya koreksi sedikit lagi, terus lanjut lagi naik ke atas ya. Itu berarti syukur-syukur seperti itu ya. Berarti September kemungkinan akan hijau. Mudah-mudahan kita berdoanya seperti itu. Oke. Itu aja untuk IHSG. Langsung aja kita bahas untuk beberapa saham yang di request sama teman-teman yang tadi dari grup Ankelmologi. Yang pertama ada TGRA. Nah, TGRA ini salah satu rekom kita juga dari hari apa ya kita share itu, hari Jumat kalau nggak salah, Jumat atau apa tuh, Jumat sore pas kita diskusi gitu kan, ada yang ada kita share, salah satunya ada TGRA gitu kan. Dan hari ini alhamdulillah naiknya kencang ya. Mudah-mudahan teman-teman yang kemarin ambil TGRA cuan berlimpah ya. Ini TGRA punya di 102. Mudah-mudahan sih dia masih ini ya, masih apa namanya, masih oke lah untuk besok. Kalau misalnya kita melihat kan juga volumenya besar, terus garis stokastiknya juga sudah mulai naik gitu kan. Naiknya juga agak-agak lumayan ini kalau kita lihat ya. Dia sudah golden cross, dan hari ini dia juga sebenarnya udah break resistnya yang di sini ya. Bisa dibilang sudah berada di area resistnya gitu. Mudah-mudahan besok dia akan breakout ke atas. Nah, breakout ke atas sini ya, melewati garis Fibo 618-nya. Jadi dia masih bisa, potensi akan ada kelanjutan di besoknya lagi. Ya, mudah-mudahan besok dia masih lanjut ya. Kalaupun di bawah koreksi, mudah-mudahan koreksinya hanya sampai kisaran 100-an lah ya. Di area sini lah 97 98 gitu. Mudah-mudahan cukup sampai di situ aja dan tidak langsung distribusi. Nah, kalau kita lihat coba di bandar-bandarannya TGRA. Nah, hari ini ada akumulasi, dan memang dari kemarin sih diakumulasi lumayan ya. Mudah-mudahan besok tidak langsung didistribusikan, tapi masih tetap dinaikkan gitu kan. Ya targetnya ke 111 112 lah terdekatnya ya. Kalau misalnya break lewat gitu kan, mudah-mudahan bisa sampai ke 118 120. Oke. Itu untuk TGRA. Kalau punya di 102 masih besok dipantau aja. Mudah-mudahan besok pagi-pagi gitu ngegas gitu, chat ke 111 gitu. TP dulu, diamkan,
tunggu koreksi lagi. Koreksi ke sini 100 atau 105. Kalau terkonfirmasi dia mantul lagi naik, kita ambil lagi. Bisa TP 2 kali malahan. Ya, itu untuk TGRA. Selanjutnya ada Wins. Wins punya di 142. Wins hari ini ARB ya. Punya di 142. Besok bisa dipantau lagi di area sini ya. 128 sampai 130. Ini area supportnya. Mudah-mudahan dia tidak dijebolin ke bawah gitu kan. Karena kalau melihat dari stokastiknya sebenarnya dia sudah mengarah ke bawah. Jadi agak hati-hati aja untuk Wins ini. Cuman volume hari ini memang tidak terlalu besar. Jadi mudah-mudahan dia memang diturunkan, terus diturunkan ke area supportnya, baru diambil lagi gitu kan. Diambil lagi, dinaikkan lagi. Jadi teman-teman, saran saya kalau punya di 142, nanti tunggu aja average di area 128 sampai 131. Itu untuk Wins. Kalau naik dia targetnya ke sini. 153 sampai 156 dulu. Kalau breakout selanjutnya ke 168 171. Oke. Itu untuk Wins. Kita coba lihat. Wins. Nah, hari ini ada distribusi. Cuman kalau kita lihat nggak terlalu besar distribusinya. Mudah-mudahan dia paling turun ke sini dipantulin lagi ya. Asing ada ngambil meskipun sedikit ya, tapi asing ada ngambil. Entah itu asing beneran atau asing-asingan gitu kan. Ya, kita nggak tahu. Selanjutnya ada True. Oh, ARB lagi ya kan yang dari ini. Punya di 494. 494 berarti di di mana ya? 49. Oh, di sini ya berarti. 494. Jadi kemarin di bawah ARB dan hari ini juga ARB. Besok kemungkinan kalau misalnya dia masih di ARB kan, dipantau kalau misalnya pas di ARB dia offernya mulai berkurang gitu, mulai berkurang cepet gitu, tunggu aja sisa 25%, silahkan spekulasi masuk untuk average ya. Tapi setelah itu segera jual dulu lot yang tadi average kita itu. Kalau misalnya baru profit dikit gitu kan, gak masalah. Yang penting kita average kita udah turun dulu. Sebenarnya nggak harus nunggu hijau juga sih. Tapi kalau misalnya teman-teman mengendaki untuk profit ya spekulasi juga berarti kan. Misalnya dari ARB, besok ARB di 390 lah katakanlah, 398 lah katakanlah ya. 398 pas di HK-in banyak itu di offernya pada saat ARB gitu. Silahkan ikutan spekulasi untuk masuk ya. Tapi kalau misalnya average-nya di 494 ya berarti bisa 2 kali lipat average pada saat di bawah, biar cepat kejemput. Jadi sudah syukur-syukur dibawa ke kuning atau hijau gitu kan. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan untuk TP. Oke, itu untuk True. Kita coba lihat dulu True masih distribusi. Kalau kita lihat ya di sini merah. Jadi cuman kita nggak tahu sih apakah dia besok akan diambil gitu kan. Kalau menurut saya mungkin akan dibawa ke area sini dulu. Mungkin akan dibawa ke area sini. Kalau menurut saya. Tapi bisa jadi dia turun ke sini sudah dibangunkan lagi. Ya, kalaupun naik dia tujuan pertamanya dia ke sini. Sebentar. Oke, lanjut lagi. Kalaupun naik dia tujuan terdekatnya ya paling ke sini ya, ke resistnya di area 624 sampai sinilah ya, 666. Nah, kalau misalnya bisa breakout dari sini, maaf, breakout dari sini potensinya ke sini 776 sampai ke sini. Nah, 882 ya, mudah-mudahan sih bisa gitu besok. Mudah-mudahan dia bisa dibangunkan lagi. Syukur-syukur dia langsung di bawah hijau terus
apalagi ARA gitu kan, biasanya kan gitu. Oke, itu untuk true ya. Kalau secara stokastik juga memang sebenarnya sudah waktunya dia dibangunkan. Jadi bolehlah ini besok dipantau, coba kalau misalnya dia di bawah ARB lagi gitu, pantau pada saat ARB. Beli di ARB atau satu dua tik di atas ARB masih oke. Oke. Itu untuk true. Selanjutnya ada MPOW. MPW. Nah, ini tadi salah satu menu yang saya kasih ke teman-teman yang ada di grup kelas. Di kelas online 1 sama kelas online 2. Jadi saya ngasih rekom, ada salah satunya ada MPOW tadi. Saya suruh kalau pantau aja dulu, kalau misalnya dia ARB silahkan dipantau ketat, kalau misalnya dia mulai bangun gitu silahkan masuk. Dan alhamdulillah ada yang masuk. Dapat berapa persen? 6% kalau nggak salah tadi. Jualnya di 121 kalau nggak salah tadi. Pak Angga kalau nggak salah. Ya mudah-mudahan besok-besok menemukan saham-saham yang bagus lagi seperti ini. MPOW punya di 112. Berarti kan beli di ARB hari ini ya. Besok dipantau aja lah kalau misalnya dia di bawah turun terus, atau ya mudah-mudahan sih nggak ARB ya. Pantau aja di area sini. Nih 104 sampai 107 ya. Kalau misalnya dia di bawah turun gitu, mau spekulasi ambil silahkan, spekulasi silahkan diambil gitu di area situ. Ya targetnya paling ke high hari ini dulu di 123. Kalau misalnya dia berhasil breakout ya targetnya selanjutnya agak jauh ini 138 sampai saat maaf 138 sampai 140. Ya, itu untuk MPOW. Kita coba lihat dari bandar-bandaranya. MPOW ya ada distribusi hari ini, jadi hati-hati juga. Kalau misalnya besok mau berspekulasi ya silahkan aja tunggu di, mungkin kalau misalnya dia ARB lagi ya tunggu di ARB, tapi kalau nggak, ternyata dia nggak di bawah ARB lagi ya tungguin aja coba di area 104 sampai 107. Cuman kalau di sini kita lihat dari stokastiknya sudah mulai mengarah ke bawah, takutnya besok dia di bawah dead cross gitu kan, dia ada potensi turun lagi ke sini ke area 95 ya. Itu untuk MPOW. Selanjutnya ada Mina. Mina punya di 63. 63 berarti ngambilnya ARB hari ini ya. Hari ini ARB enggak ya? Kayaknya enggak ya. Mina punya di 63. Nah, nih. Kalau kita lihat secara candle dan volume, bandingkan antara candle yang di sini ya. Dua candle ini, candle di sini dan volume di sini. Di sini masih di sini dengan volume besar dan candlenya bagus seperti ini Marubozu. Terus besoknya hari ini dia candlenya merah. Terus dia volumenya kecil. Ini masih ada potensi dia besok akan naik, entah besok atau lusa gitu kan. Coba aja, boleh dipantau. Kalau punya di 63 mah masih deket ya. Kalau misalnya besok dia dibawa turun lagi ke area berapa ya berarti ya? 58 ya? 58 kalau nggak salah. Di area 58 silahkan dipantau kalau mau average. Tapi kalau nggak mau average ya 63 kan masih dekat gitu kan. Kalau besok dibawa ke 58 gitu kan. 63 masih dekat, jadi pantau aja dulu. Karena Mina ini kan biasanya kalau naik dia kan jebret bisa arah gitu kan. Arahnya 34%, nggak main-main kan. Karena kalau kita lihat di sini volumenya masih kecil, jadi artinya apa? Belum banyak yang buang. Ini memang benar-benar hanya koreksi dengan candle seperti ini dan volume segini. Ini hanya koreksi dan kita stokastiknya juga masih oke gitu, masih mengarah ke atas. Mudah-mudahan besok masih ada pergerakan gitu kan, dia ditarik naik lagi. Kita coba lihat Mina. Maaf ini koneksinya agak sedikit lemot ya. Mana nih? Aduh.
ada yang buang, cuman nggak banyak sih yang buang ya. Kalau kita lihat juga dengan volumenya juga masih kecil sih. Menurut saya sih nggak terlalu banyak, meskipun di sini memang distribusi ya. Tapi mudah-mudahan lah. Nah, cuman saya takutnya yang di dalam itu retail semua. Itu yang bahaya. Kita coba lihat dulu. Kayak gini nih yang agak yang agak ngeri. Jadi yang buang sedikit, tapi yang ngambilnya agak banyak gitu kan. Nah, ini agak waspada kalau gitu. Ya mudah-mudahan besok masih ada harapan gitu kan. Oke, itu untuk Mina. Selanjutnya ada MCAS. MCAS punya di 6925. Hah? 6925. Santai. Dapatnya dari bawah. Masih oke. Sudah 200% peningkatannya. Jadi agak santai gitu ya. Kalau misalnya dapatnya di bawah, ya bisa bisa ini dulu sambil ngerokok dulu gitu. Targetnya kemana? Mudah-mudahan ya. Ini mah mudah-mudahan. Dia kan kemarin apakah all time high nggak? Ya all time high kan. Nah mudah-mudahan target target selanjutnya kan dia break dulu dari area dari 14.625 ini. Kalau misalnya break dia akan lanjut lagi mudah-mudahan ke 15.700 dan selanjutnya. Ya mudah-mudahan kuat gitu kan. Nah kita coba lihat dulu MCAS. Nah, masih ini kalau kayak gini masih masih mending, masih masih oke lah. Maksudnya yang buang banyak, terus yang ngambil itu jumlahnya lebih sedikit, jadi ada potensi dia diakumulasi, ya. Nah, kan ada potensi dia diakumulasi. Jadi mudah-mudahan dia masih akan melanjutkan kenaikannya. Oke. Itu untuk MCA. Selanjutnya ada Toys. Toys. Ya, Toys tadi saya udah TP sih sebagian, tapi sebagian lagi masih saya simpan. Karena penasaran saya sama Toys tuh. Biasanya saya jual gitu dia terbang. Itu yang agak kampretnya tuh di situ tuh. Ya. Toys punya di 130 berarti buy close hari ini. Tadi juga saya jadikan menu buy close ini Toys. Bukan berarti karena saya punya ya, saya juga punya di 130 kalau nggak salah tuh. 130 atau 129 gitu kan. Kalau kita lihat dari stokastiknya dia masih sebenarnya masih mengarah ke atas ya. Masih bisa dibilang belum belum dead cross. Ya, justru hari ini cenderung naik ke atas. Mudah-mudahan sih besok masih akan naik lagi. Karena kalau misalnya kita ngelihat kebiasaannya Toys ini ya, biasanya dia kan naik tinggi terus merah naik lagi. Nah ini mudah-mudahan besok bukan merah, mudah-mudahan besok hijau gitu kan. Target terdekat ya ke 137 sampai sini dulu lah 144. Kalau misalnya dia berhasil break gitu kan, baru lanjut lagi ke 180 sampai 185. Ya itu untuk Toys kita coba lihat. Toys. Nah, hari ini ada yang ambil, ada yang akumulasi. Ini entah asing atau asing-asingan gitu kan. Cuman kita nggak tahu, mudah-mudahan sinyal bagus lah ya. Kita lihat. Nah, yang kayak gini biasanya saya suka nih. Jadi yang buang banyak, yang mengumpulkan sedikit. Jadi ada potensinya itu potensi diakumulasi. Mudah-mudahan besok dia masih ngegas lagi ya. Dan kita lihat dari garis MA-nya juga, garis MA-nya mulai memotong ke garis MA 50-nya kan. Ini MA 20-nya golden cross dengan MA 50-nya. Oke. Itu untuk Toys. Selanjutnya ada IPCM. Kalau punya di 130 masih santai, besok bisa dipantau-pantau lagi. IPCM punya di 398 hari ini berarti. Hari ini IPCM dia masih bisa dibilang masih berada di area resistnya ya.
Nah, area resistnya kan di sini nih. Nih dari sini lah ya. Ini resist. Nah, masih di bawah resistnya, masih belum berhasil menembus resistnya, cuman secara stokastiknya dia masih trennya masih masih up, masih kuat gitu kan. Dari stokastik dan dari chartnya juga dia masih kuat. Jadi mudah-mudahan besok hari ini cuman volumenya aja yang kurang begitu besar ya. Jadi kenaikannya pun masih terbatas. Dan hari ini mencoba menembus dari resist, cuman dia nggak kuat, akhirnya turun lagi. Mudah-mudahan besok bisa break 410, terus kemudian lanjut ke 444 sampai 448. Ya, kalau punya di 398 besok bisa dipantau lagi. Coba kalau misalnya dia apa namanya? Kita coba lihat ya retracement-nya di mana. Nah, lumayan cukup dalam ya kemarin itu dia retracement menembus ke bawah, sempat menembus ke bawah dari garis Fibo 618-nya, cuman akhirnya ditarik naik lagi ke atas. Mudah-mudahan dia besok dia targetnya ya ke 406 lah. Inilah ya tadi kotak-kotak yang tadi ya. Kotak resist yang kita bikin mudah-mudahan bisa terlewati. Nah, itu untuk IPCM. Selanjutnya ada WIM. WIM. Nah, ini saham andalannya yang suka chatting di Ankelmologi dengan nama Ankelmologi Diskusi. uh, WIM ini sebenarnya saham untuk swing ya. Mungkin kalau untuk sekarang, untuk saat ini dia berada di dekat area supportnya. Kalau misalnya mau yang mau koleksi silahkan coba cicil dulu beli WIM di area, saran saya di area 444 sampai 456. Ya, itu paling aman. Kalau misalnya ternyata di bawah turun di bawah 440 gitu kan, silahkan keluar dulu. Itu untuk WIM. Nah, kalau punya di 476 berarti barang kapan ini? Nah, 476 masih masih nggak terlalu jauh ya. Sekitaran 5 tik kan turunnya kan. Ya sekarang kan 466 ya. 5 tik apa berapa tik nih? Jadi kalau misalnya mau average ya jangan di average dulu lah. Kita tunggu lihat-lihat juga ya IHSG-nya nanti. Biasanya kalau banknya merah, perbankan merah gitu kan, tapi IHSG hijau. Perhatikan aja WIM terus apa ya? Jangan saya buka lah. Ya, pokoknya itulah. Ada saham-saham yang biasanya ditarik pasti ya. Itu untuk WIM kalau punya di 476 apa 478 tadi ya. 476 ya masih floating loss-nya masih nggak terlalu jauh ya. Cuman ya tetap hati-hati kalau misalnya dia di bawah turun di bawah 440 ya, ya tetap harus waspada. Kecuali kalau memang untuk dipakai untuk swing gitu sampai akhir tahun ya silahkan aja di keep. Kalau mau apa namanya average ya average-nya di area support, cobain aja tunggu di 444 sampai 456. Oke, itu untuk WIM. Kita coba lihat WIM. Nah, masih banyak yang pegang nih, maksudnya masih banyak retail yang pegang. Jadi wajar kalau misalnya dia turun gitu kan. Kemarin juga habis bagi dividen kan ya. Habis bagi dividen jadi wajar dia ada penurunan gitu kan. Secara bandarmologi belum ada yang ambil lagi. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat inilah. Oke, itu untuk WIM. Selanjutnya ada Trim. Trim punya di 250. Trim punya di 250. Baik close hari ini kan. Boleh besok dipantau ya, karena ya gimana ya, kalau secara stokastik sih indikator sih ada kecenderungan koreksi gitu, cuman tidak menutup kemungkinan besok indikator ini juga bisa berbalik arah golden cross lagi ya. Bisa dipantau dulu. Terdekat ya targetnya ke jauh ya ini kayaknya ini yang kemarin kita sudah gambar, terdekat ke 258 sampai break dulu 258 sampai 264.
Kalau misalnya dia berhasil break dari sini, target selanjutnya adalah 284. Kalau besok di bawah turun ke sini ke area 210 lah ya, ke area 210 sampai 218. Kalau mau average ya silahkan average di area situ aja. Tapi kalau selama dia berada di atas ini, menurut saya sih masih masih oke di bawah, di keep gitu, meskipun besok koreksi-koreksi ke sini ke 230-an atau 240. Ya, kalau mau average silahkan average. Ya, itu untuk bentar coba lihat dulu. Nah, ini. Ya, paling koreksinya ke area, ya bener tadi yang kita gambar garisnya tadi kan. 216 ke area 210 sampai 218 lah ya. Itu kalau koreksi. Mudah-mudahan sih besok dia mencoba breakout dulu, baru dia akan koreksi lagi ke sini, terus breakout lagi, koreksi lagi, breakout gitu aja. Kita lihat trim. Trim. Nah, ini ada akumulasi hari ini, mudah-mudahan lah ya, sinyal bagus ya. Cuman nggak terlalu besar gitu, makanya kan naiknya juga masih terbatas. Oke, mudah-mudahan masih diakumulasi lah besok-besok lagi. Selanjutnya ada Zebra. Zebra. Zebra punya di 1073. 1073. 1073 masih wow, agak tinggi saudara-saudara. Pas di area resistennya. Sekitaran sekitaran box resistennya ya. Nah, ini deh. Kalau kita lihat secara stokastiknya dia hampir golden cross. Apakah ini sudah golden cross? Mudah-mudahan sih besok ada pergerakan gitu ya. Kalau misalnya dia ada pergerakan kan biasanya lumayan tuh naiknya, bisa bisa arah gitu kan. Jadi segini itu misalnya. Jadi kalau mau average ya gimana ya? Agak bingung juga ini. Bisa average tapi masih spekulasi ya kalau menurut saya ya. Takutnya dia masih di bawah naik turun kan. Dia masih di bawah turun lagi kan. Kalau koreksi kan koreksi area-area koreksinya daerah-daerah sini, daerah 800-an sampai 850. Nah, itu paling aman kalau misalnya mau average. Tapi kalau udah kehabisan dana gitu nggak mau average ya, kita harus bersabar sih. 1073 berarti dia sudah di average, sudah pernah di average itu. Karena kan dia kelipatan 5 kan. Kalau punya di 1073 berarti sudah average. Ya kalau misalnya nggak bisa average lagi dan nggak mau cut loss ya berarti kita harus menang sabar aja. Oke, itu untuk Zebra. Kita coba lihat deh. Zebra. Nah, ada yang akumulasi hari ini. Mudah-mudahan besok nggak langsung dibuang. Nah, asing juga ngambil. Mudah-mudahan ini sinyal positif. Nah, kalau kita lihat kan di sini sebenarnya cenderung sideways ini. Nah, mudah-mudahan dia masih dikumpulkan barangnya gitu. Nanti setelah itu baru cus gitu. Target terdekatnya ke sini 1040 sampai 1100. Kalau dia berhasil jangan 1100 lah ya, ketinggian gitu. 1065. Nah, dia break dari situ, lanjut lagi ke area 1200 1230. Ya, itu untuk Zebra. Selanjutnya ada apa nih? UVCR. UVCR punya di berapa nih? 510. Tutupan di 540 masih oke lah. Ini kan kemarin juga dia efek-efek karena ini aja, karena suspend aja nih dua kali ARB nih. Efek suspend jadi akhirnya dia harus mau nggak mau dia memang harus turun. Jadi akhirnya di ARB kan 3 hari, cuman di hari ketiga dia dibangkitkan lagi dan hari ini dia lanjut. Mudah-mudahan sih masih lanjut lagi. Cuman hati-hati juga kalau misalnya dia arah terus gitu. Misalnya arah 2 hari 3 hari ke depan, saran saya mending keluar dulu. Karena apa? Dia takutnya suspend kedua. Ya,
Kalau punya di 510 sekarang 540 masih mending lah, masih oke. Besok dipantau aja, bisa di TP dulu di area berarti berapa ya? Kalau ARA kan cuma 10% ini ya. Inilah tidak enaknya masuk ke saham-saham apa namanya, papan akselerasi ya. Dia ARA 10%, ARB 10%. Jadi saran saya sih kalau besok ARA bisa di TP dulu sebagian gitu kan. Terus besoknya ARA lagi di TP aja sekalian semua. Takutnya apa? Besoknya lagi dia kena suspend karena habis kena suspend di sini dia memang sempat turun. Terus tapi kalau dia ARA-ARA terus kan pasti kena peringatan lagi dari BEI. Ya, itu untuk UPCR. Selanjutnya ada karena kalau kita analisa teknikalnya ini belum bisa dianalisa. Yang jelas dia sudah berada di atas MA5. Udah itu aja. Mudah-mudahan dia potensi masih lanjut. Selanjutnya ada Tekim. Tekim ini juga kalau nggak salah ada yang ambil nggak ya tadi di grup kelas ya? Udah rekom juga ini dari hari Jumat itu. Ada dibuatin watchlist untuk minggu ke depan gitu, 1 minggu ke depan. Senin, Selasa, Rabu insya Allah jalan gitu kan. Beneran. Tekim punya di 7075. 7075. 7075. Ya. Ya masih bisa di keep lah 7075. Masih bisa di hold. Kalau dari candlenya kan bisa dibilang candlenya bagus ya. Volumenya besar sekali. Volumenya sangat besar. Jadi stokastiknya juga dia mengarah ke atasnya kuat. Mudah-mudahan kalaupun ada koreksinya paling ke area sini. 77 ribuan lah, di area 7 ribuan koreksinya. Ya, koreksi ke situ habis itu naik lagi. Mudah-mudahan dia break dari MA50-nya. Kalau ini kan dia sudah golden cross antara MA5 dan MA20-nya. Mudah-mudahan masih lanjut ini. Kalau Tekim ini sebenarnya bisa dijadikan simpanan untuk jangka menengah, jangka panjang masih bisa. Masih oke lah kalau menurut saya di harga 7 ribuan itu. Nah, ini kan berarti 7 ribuan itu harga kurang lebih harga terendah 1 tahun ke belakang ya. Ya, 1 tahun ke belakang lah di harga 6.000 7.000 tuh. Jadi menurut saya ini udah bottom. Mudah-mudahan dia mulai diangkat naik lagi. Ya, itu untuk Tekim. Selanjutnya ada Behit. Behit apakah dia polanya bener? Saya nggak tahu ya. Saya hapus aja, takutnya saya salah gambar gitu kan karena nggak pinter gambar juga saya. Jadi mending saya hapus saja. Ya. Behit punya di 100. Bener nggak? Behit mana sih? Oh ya 100. Behit punya di 100. Tunggu aja kalau mau nunggu di support ya. Kalau mau nunggu di area supportnya itu ada di 87 sampai 91. Itu kalau mau average ya. Karena saham seratusan gini kan dia turun 2 tick aja kita kerasa minusnya kan. Apalagi ini dari 100 gitu turun ke 99 berapa nih? Tutupnya 95. 5 tick berarti. Jadi agak lumayan gitu, memperburuk porto biasanya. Ya, kalau misalnya besok dia dibawa turun, sebenarnya saya perhatikan kemarin itu dia cenderung berada di area 95, 96, 97. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya besok dia turun ternyata dibawa turun ke 87 sampai 91 gitu kan. Kalau mau average silakan average di situ. Kalau kita lihat secara stokastik dia sudah mulai mendekati ke area oversold. Sebenarnya ada potensi dia mulai angkat naik. Kayak di sini kan dia mendekati area oversold terus akhirnya diangkat naik lagi. Mudah-mudahan sih seperti itu. Cuman kalau misalnya pola yang tadi kan cup and handle ya, saya nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Untuk konfirmasi dia harus breakout 112 baru bisa kita bilang mungkin itu cup and handle. Targetnya kemana? Lumayan ke 150. Cuman saya nggak tahu bener apa tidak karena saya tidak pinter gambar ya. Itu untuk Behit. Kita coba lihat deh. Kayaknya kalau nggak salah diakumulasi. Mungkin ya.
Nah, lihat pola pola chartnya itu kayak kayak pola-pola akumulasi. Nah, kan ada akumulasi. Cuman dikit sih, masih dikit ini akumulasinya. Mudah-mudahan dia mulai diakumulasi lagi terus naik dikit-dikit, break dari 112 gitu kan. Cus, terbang. Mudah-mudahan seperti itu. Kita pengennya gitu. Oke, itu untuk BHIT. Selanjutnya ada SRATS. SRATS punya di 338. Perasaan ini barang lama ya? Apa barang nyangkut baru hari ini? Si siapa tadi yang request, si Daniel kayaknya. Suka banget masuk ke SRATS dia. Dia gagal break ya, gagal break resistnya ya. Resist di sini nih. Dia gagal break. Nah, dia gagal break resist, akhirnya dibawa turun. Dan volumenya hari ini juga lumayan. Kalau kita melihat dari bentuk candle, antara candle dengan volumenya, ibaratnya volume belinya segini, ya seginilah. Volume jualnya di atas nih. 40-60% lah. Cuman kalau kita lihat dari stokastiknya masih oke mengarah ke atas. Bisa jadi besok dia masih bisa juga dia ada potensi diambil lagi. Jadi hari ini cuman TP gitu, besok masuk lagi gitu dari bawah, terus diterbangin lagi. Ya tunggu aja di area, kalau menurut saya di area 292 sampai 300 lah. Kalau mau average ya itu, kalau mau average. Tapi kalau nggak mau average ya berarti silahkan bersabar dengan eh, sabar-sabaran dengan bandar. Ya, kita coba lihat dulu. SRATS. Kayaknya masih masih akumulasi, ada akumulasi. Nah kan, masih ada akumulasi. Ini masih masih oke kan, karena kalau kita lihat kan di sini dia cenderung sideways, dan saya juga berkali-kali bilang kan kalau misalnya saham-saham sideways itu tandanya apa gitu kan ya, meskipun nggak semua saham sideways itu dia akumulasi. Cuman kita kan melihat dari volumenya juga sedikit-sedikit gitu kan. Terus kita lihat dari, ya bisa lihat dari DSI atau broker summary kan bisa. Kan di situ kelihatan. Jadi ini kan potensi di akum gitu kan. Begitu dia breakout dari area kotakan ini dan dia bertahan di atas kotakan ini, dia bisa naik lagi. Tujuannya kemana? 354 sampai 366. Kalau breakout dari sini, di sini ada gap nih di atas nih 438 sampai 458. Siapa tahu kan, mudah-mudahan ketutup. Ya, itu untuk SRATS. Selanjutnya ada BBYB. BBYB hari ini kalau nggak salah ada yang buang gede ya. Cuman kalau kita lihat, kita coba langsung buka deh. Ya, BBYB. Nah, kan ada distribusi gede. Cuman di sini asing masih mengumpulkan gitu kan. Nah, kita ini ada potensi sebenarnya BBYB ini. BBYB ini ada potensi dia bakal diterbangin lagi gitu kan. Dan dia hari ini ketahan gitu di area 618 ya Fibonacci-nya. BBYB kalau punya di 1625. Ya lumayan lah, naik satu tick gitu kan. Target terdekatnya kemana? Dia ke 1685. Itu target terdekatnya. Ya di area resistnya di sini lah. Nah, ini kita gambar area resist. Ya. Kalau misalnya dia breakout, selanjutnya ya ke sini pasti. Area sini. Tuh. 1685 breakout gitu kan. Selanjutnya ke 1790 sampai ke 1850. Masih kuat breakout, lanjut lagi ke 2000. Kan ada, kalau nggak salah ada target ke 2000 kan BBYB ini. Mudah-mudahan lah, kalau misalnya ini kan masih diakumulasi asing gitu, asing belum banyak buang. Ya mudah-mudahan masih oke. Ya. Ya meskipun kalau secara stokastik sebenarnya harusnya koreksi dia. Mudah-mudahan besok siapa tahu di besok ditarik naik gitu kan. Ininya cus naik Golden Cross. Ya, ya saya meskipun saya tahu tidak secepat itu dia Golden Cross. Ya, itu untuk BBYB. Selanjutnya ada MLPL. MLPL. Nah, MLPL punya di 494.
494. Hari ini sebenarnya hari ini sebenarnya gagal, belum berhasil dia break dari resistennya. Jadi resistennya di sini lah. Ya. Dia naik, tapi akhirnya belum cukup kuat untuk menembus resistennya. Akhirnya dibawa turun lagi. Ya, sebenarnya target target terdekatnya itu ke Fibo 618-nya di 560-an. Ya, kurang lebih ke situ target terdekatnya. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya besok ada volume besar, ada dorongan besar. Kalau kita lihat kan di sini candlenya candle doji, terus hari ini juga bagus gitu. Kalaupun dia besok koreksi, koreksinya paling ke area 480-an. Ya, kalau mau average average silahkan, tapi kalau nggak mau average ya, punya berapa tadi? 494. Ya nggak usah di average dulu, nggak apa-apa. Oke, target terdekatnya ke 560. Disinilah. Nah, kita gambarnya nggak mesti 560 sih. 544 sampai 560. Itu untuk MLPL. Nah, ini kalau misalnya kita lihat stokastiknya, dia sudah golden cross hari ini. Kita coba lihat dulu MLPL. Nah, ada akumulasi hari ini. Terus asing memang nggak ada yang ambil, tapi hari ini ada yang akumulasi. Jadi besok masih ada potensi dia. Kalau misalnya yang belum ngambil ya tungguin aja di area 480-an sampai 490. Ya. Itu lebih aman kalau menurut saya. Targetnya ke ya paling 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 dekat banget ke 526. Kalau break ke 560. Ya. Selanjutnya ada BABP. BABP punya di 446. Wih, udah floating profit 2 tik. Ya lumayan. Eh kita langsung lihat dulu deh. Ini juga kalau nggak salah di akum asing kok BABP nih. Nah kan, bener ya? Ya, BABP masih diakumulasi sama asing ya. Makanya harganya nggak kemana-mana. Kalau misalnya kita bersabar gitu mengikuti mengikuti broker asing ya harus siap dibawa naik turun gitu kan. Jangan langsung panik. Selama dia memang belum distribusi ya menurut saya masih oke untuk di keep. Jadi area apa namanya area supportnya dia berada di area sinilah Fibo 618-nya. Nah, ini di area supportnya di sini. Paling paling gampangnya di sini. 412. 404 sampai 412. Ya, mudah-mudahan kalau dia koreksi ke sini, teman-teman mau average ya, average aja silahkan ditunggu di 424 416 sampai 420 lah. Itu area average-nya kalau misalnya teman-teman mau average. Tapi kalau enggak ya diamkan aja. Asing masih ngumpulin barang, jadi kecenderungannya dia bergeraknya masih terbatas. Tujuan terdekatnya kalau naik dia ke 492, ke area sinilah. Resistnya jangan 492 dulu. 478 sampai 498. Kalau misalnya berhasil break, naik lagi ke area 544 sampai 564. Ya, itu untuk BABP. Selanjutnya ada FPNI. FPNI punya di 274. 274 sudah floating profit 1 tik lumayan. Kalau kita lihat ini kan area resistennya, dia masih berada di area resistennya. Mudah-mudahan dia besok mencoba lagi untuk breakout dari area resisten. Hari ini dia sudah mencoba break tapi ternyata belum begitu kuat. Karena apa? Karena kalau kita lihat juga volumenya tidak terlalu besar hari ini. Cuman kalau melihat dari stokastiknya dia masih mengarah ke atas, masih oke ke atas. Jadi menurut saya ini masih ada potensi dia masih kuat untuk naik. Ya, kalau ditanya kapan ya kita tinggal bersabar aja gitu ya. Ditunggu aja. Mudah-mudahan ini masih oke lah kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya sih masih oke.
salah ini, jangan di abaikan aja gambar tadi. eh itu tadi besok dia harus break dulu dari naik dulu di atas 276 yang hari ini ya. Terus kalau misalnya dia kuat lanjut gitu ya, areanya ke sini. Nah, 296 sampai 300. Mudah-mudahan sampai ke 300 lagi. Kayak yang di sini kan dia sampai ke 320 ya, 328. Mudah-mudahan ke situ. Kita coba lihat FPNI. FPNI ada distribusi. Nah, ya, distribusi tapi naik. Ya, begitulah. Banyak yang HK berarti ya. Coba kita lihat net brokernya siapa. Ya, sudah banyak. Sepertinya sudah banyak retail yang menampung. Jadi ya, ya pokoknya area supportnya di sinilah ya. Kita pakai area support yang ini. Area supportnya di 260 sampai 264. Kalau misalnya dia turun di bawah 264 ya, saran saya mending keluar dulu. Ya. Itu untuk FPNI. Selanjutnya ada SAME. SAME punya di 535. Buy close berarti ya. Mudah-mudahan sih dia ada potensi lanjut gitu ya. Saya masih nyangkut di atas nih SAME. Nggak apa-apa lah. Apakah nyangkut itu prestasi? Ya menurut saya prestasi. Karena apa? Kita harus tahu bagaimana cara keluar dari nyangkut. Kita harus tahu bagaimana cara kita meng-average suatu saham yang kita nyangkut dengan tepat gitu kan. Apakah saya sudah average? Belum, karena menurut saya ini belum waktu yang tepat. Ya. Eh punya di berapa tadi? 535. 535 besok pantau aja karena entah kenapa dia dibanting-banting terus, dia naik gitu kan, dia dibanting lagi. Mudah-mudahan besok dia ada inilah kecenderungan naik lah. Kita coba lihat. Salah. Atau mana ya? Sini ya. Enggak ya, benar ya. Sini kali ya. Ya. Dia harus break dulu dari berapa nih? 535 ya. Iya bener 535 ya. Break dulu dari 535. Besok mudah-mudahan sih ya. Mudah-mudahan. Nah, kita lihat deh. Di sini ada gap. Mudah-mudahan minimal dia menutup gap dulu. Dia ada niatan menutup gap dulu. Nah, minimal di sini lah. Ini ada gap 580 sampai 590. Nah, minimal dia mudah-mudahan menutup gap dulu. Terus secara stokastik dia hampir menuju ke atas, meninggalkan area oversold-nya, dan ini juga kalau kita lihat hampir golden cross. Mudah-mudahan besok dia masih lanjut lagi gitu. Hari ini volumenya yang kurang sebenarnya, jadi nggak terlalu tinggi dia naiknya. Mudah-mudahan besok dilanjutkan lagi untuk pengumpulan barangnya. Coba kita lihat SAME. Nah, sudah mulai dikumpulkan gitu kan. Mudah-mudahan besok ada retail yang buang-buang terus diambil-ambil lagi sama bandar gitu kan. Coba kita lihat akumulasi. Alhamdulillah ada harapan punya saya kejemput gitu ya. Kalau saya nyangkut bilang nyangkut. Saya nggak mau nutup-nutupin gitu. Untuk apa saya bilang saya selalu profit kalau sebenarnya saya nyangkut gitu kan. Ya itulah saya dengan sejujur-jujurnya. Ya. Ya nggak masalah. Oke. Selanjutnya ada itu untuk sama ya. Tadi punya di berapa ya? 535 ya. Ya besok dipantau, boleh dipantau. Mudah-mudahan dia potensinya ke 580 sampai 590. Tapi sebelum itu dia harus melewatin ini dulu. Nah, ini. Nah, 550 565. Oke, itu untuk SAME. Selanjutnya ada IMAS. IMAS nyangkut di 1080. Ya. Santai aja, nyangkut itu bukan aib. Tinggal kita caranya aja bagaimana kita bisa keluar dari nyangkut. Oke. IMAS ini kalau nggak salah ada berita kemarin ya. Ada berita kemarin itu PPNBM apakah diperpanjang atau enggak. Kalau nggak salah ada ya. Jadi
diperpanjang gitu kan. Mudah-mudahan sih ya. Mudah-mudahan itu merupakan salah satu sentimen yang bagus. Besok coba perhatikan dulu IMAS ini. Kalau dia ternyata dibawa turun ke area sini. Nah, 980 sampai 1015. Saran saya mending average. Ya. Average dulu atau dipantau dulu kalau ternyata dia ya agak sakit juga kalau CL di bawah sini ya. Yang mending average dulu lah. Besok misalnya di bawah merah gitu kan. Terus mulai ada tanda-tanda dia ditarik gitu kan. Average dulu. Naik TP lot yang tadi sejumlah yang tadi average kita tadi. Setelah itu yang sisanya kita pakai untuk mantau lagi. Mudah-mudahan dia masih naik lagi lah. Dia ada resistennya di sini lah. Nih, dia belum break resisten sebenarnya. Tuh. Kan kalau kita lihat kan dia belum break resisten ya. Masih pas mentok di resisten. Hari ini nggak kuat gitu kan. Kalau besok dia break dari resisten yang situ, dia ada potensi ke sini. Nah, 1150 sampai 1180. Oke. Stokastik juga mudah-mudahan dia sudah mulai berbengkok trade gitu kan. Mudah-mudahan besok naik. Oke, itu untuk IMAS. Kita coba lihat dulu deh iseng. IMAS. Mana? Agak lemot. Nah, hari ini ada distribusi tapi asing akumulasi. Ya, kita coba lihat deh. Saya agak-agak udah banyak, sebenarnya udah banyak retail yang masuk nih. Jadi yang belinya banyak, yang buangnya sedikit. Jadi yang buang ini yang punya barang banyak sebelumnya. Nah, ini agak gimana gitu kan. Biasanya kalau akumulasi itu maksudnya dia dikumpulin lagi, yang beli sedikit, yang buangnya banyak. Perpindahannya ya. Itu untuk IMAS. Selanjutnya ada Real ini nggak tahu saya sahamnya Pak Ustadz Yusuf Mansur. Hari ini ARB ya. Real punya di 120. Aduh, sakit ini punya di sini. Kalau misalnya punya di 120 ya. Kalau hari ini tadi coba kita lihat chat 5 menitnya. Dia langsung di bawah ARB nggak? Atau enggak? Tanggal berapa ya? Tanggal 28. Oh, tanggal 30. Hari ini langsung di bawah ARB ya. Nah, yang kayak gini nih yang agak susah kita keluarnya. Harusnya gini. Kalau saran saya ya, kalau pada saat dia besok misalnya nih, besok di bawah ARB. Pantau aja di harga ARB, di harga overnya ARB itu. Kalau mulai diambil sisa 20% atau 25% dari jumlah offer yang ada, silahkan spekulasi masuk. Spekulasi saya bilang ya, bukan pasti dia akan naik. Spekulasi masuk untuk mengaverage jika teman-teman punya di 120. Kalau misalnya besok misalnya dibawa turun ke ARB ke 90 gitu kan. Dia opening langsung ARB di 95 katakanlah. Pantau aja. Kalau dia mulai diambil atau di ini ya spekulasi masuk untuk menurunkan average teman-teman yang di atas sini. Karena apa? Saya takutnya dia dibawa ke sini lagi. 90. Di sini kan ada gap nih. Memang betul gap itu tidak wajib tidak harus selalu ditutup, tapi biasanya gap itu pasti ditutup. Gimana coba? Nah, gap itu kan ibaratnya dia pasti akan terlewati lagi. Memang nggak harus dengan cepat hari ini atau besok ditutup gitu kan. Cuman suatu saat pasti akan ditutup. Tapi kalau melihat gap ini dia kan deket banget gitu kan. Takutnya dia mau ke bawah dulu. Baru apakah dia akan melanjutkan naik lagi atau enggak. Ya, kita coba lihat deh yang punya real ini siapa. Apakah masih ada ini akumulasi gitu kan. Mana real? Nah, distribusi. Nah,
Di sini bandar lokalnya distribusi agak banyak, lumayan banyak ini, besar ini distribusinya. Tapi dikumpulin sama asingnya nggak terlalu gede. Nah, jadi hati-hati nih. Ah, kan MG udah keluar hari ini. MG udah jualan, NI jualan, TP, KI, YB, AZ jualan, XA jualan. Cuma saya nggak tahu broker summary dari tanggal sini sampai hari ini dia apakah MG masih punya barang ya. Saya nggak tahu apakah Pak Ustadz itu masih di dalam atau keluar. Ya, itu untuk real. Selanjutnya ada kios. Kios punya di 10.40. Ya 10.40 lumayan, berapa tik ya? 4 ya. 10.40. Kalau saya belum bisa tahu pasti, yang jelas gini. Di sini kan ada support nih, dan 2 hari ini dia tertahan di area support. Mudah-mudahan ini tanda-tanda dia akan berbalik arah gitu kan. Naik gitu kan. Kalau dia berhasil naik ke sini, dia cakep nih. Kalau dia berhasil naik ke sini nih, 14.05 nih, cakep nih. Berarti kan mungkin membentuk huruf B nggak sih? Kayak huruf B ya? Mungkin saya nggak tahu. Eh Stokastik dia sudah berada di area oversold-nya. Dan ini sudah mulai membengkok ke atas, mudah-mudahan besok dia akan naik lagi. Volume hari ini lumayan, meskipun nggak terlalu besar, nggak kayak kemarin yang buang gitu kan. Cuman mudah-mudahan dia masih ada potensi naik, karena apa? Dia masih tertahan di atas MA 50-nya juga. Target terdekatnya kemana? 1130. Kalau dia berhasil break dari sini, lanjut ke 1265. Break lagi, lanjut lagi ke 1400-an. Yaitu untuk kios. Kita coba lihat kios. Nah, ini nih sudah banyak yang buang, yang ngambil sedikit, tapi banyak dia ngambilnya gede-gede. Nah itu mudah-mudahan tanda-tanda bagus. Ya, itu untuk kios. Selanjutnya ada BKSW. BKSW punya di 242. Beli hari ini ya. Bener ya, tutupan hari ini berarti ya. Aduh, tutupan hari ini. Kita coba langsung lihat dulu deh ini ya. BKSW. Nah, sudah terlalu banyak retail yang ambil ya. Agak bisa dibilang agak hati-hati ya. Kita lihat ini, kalau misalnya dia terus tertahan di area sebentar, maaf. Oke, lanjut lagi. Ada iklan tadi, suara kucing gitu kan. Kucing saya digangguin sama kucing kampung. Eh Tadi sampai mana BKSW? Ya, BKSW kalau dia masih tertahan di supportnya di sini ya, di area sini, menurut saya masih aman. Tapi kalau misalnya ternyata dia dibawa turun dan jebol di bawah sini ya, teman-teman harus hati-hati. Kalau punya di berapa tadi? Mana. Punya di 242. 242 ya, besok dipantau aja. Mudah-mudahan dia nggak dibawa turun ya. Takutnya kalau misalnya dia jebol dari supportnya di 214, takutnya dibawa ke 180. Ya, itu yang ditakutkan. Karena kalau kita melihat bentuk candle ini dan volume di bawah sini, ada potensi ini jualan. Ya, jadi teman-teman agak hati-hati. Besok kalau misalnya dibawa turun ke area 214 sampai 226 gitu. Kalau mau average silakan average, selama terkonfirmasi dia mulai diambilin lagi, mulai mantul ya. Itu untuk BKSW. Kalau kita lihat di sini kan tuh, dia sudah banyak yang ngambil, sudah banyak, yang buangnya sedikit. Jadi yang buang ini dia punya banyak barang, distribusinya ke sini. Nah, distribusi kan. Oke, itu aja untuk BKSW, sudah tidak ada lagi ya. Itu dulu
untuk di sesi analisa bareng Uncle kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman semua dan silakan ditonton dari awal sampai akhir barangkali menemukan saham-saham yang potensial gitu kan. Bisa kita jadikan pantauan untuk di hari esok gitu. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang ingin ikutan quest silahkan bergabung aja di grup Angkelmologi ya, ada linknya di deskripsi saya cantumkan. Dan mohon maaf kalau ada gangguan-gangguan sedikit karena sebenarnya saya masih berada di kampung halaman gitu kan, jadi agak ada gangguan-gangguan sedikit tapi nggak masalah karena ini jadwalnya hari Senin ya, tetap saya bikin analisa untuk teman-teman yang ada di grup Angkelmologi. Oke, itu aja dari saya untuk sesi analisa bareng Angkel kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe untuk channel YouTube Angkelmologi ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Karena saya nggak menyangka agak-agak cepet gitu kan, udah sampai 900, sudah mau 1000. Mudah-mudahan cepet ke 1000 lah ya, biar saya tambah semangat gitu untuk bikin videonya. Oke, itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.